Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Wardah Toljana MSI, selaku dosen pemangku mata kuliah ekowisata. Nah, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini adik-adik akan belajar tentang pendahuluan, yaitu apa itu konsep dasar ekowisata, prinsip ekowisata. Kemudian nanti adik-adik akan mengerjakan tugas, dan di akhir pembelajaran ini akan ada kesimpulan. Untuk tujuan pembelajaran ekowisata hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar ekowisata, dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip dari ekowisata itu sendiri. Nah, jadi kegiatan wisata itu pasti memiliki unsur daya tarik ya adik-adik. Nah, yang pertama adalah harus ada sesuatu yang dilihat. Nah, contohnya misalkan kita itu berwisata ke pantai. Jadi kita ingin melihat pemandangan seperti ombak, sunset, pohon kelapa, dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang kita kerjakan. Misalkan kalau kita ke pantai, kita ingin bermain ombak, bermain pasir, atau mungkin hanya sekedar menikmati sunset. Nah, yang ketiga ada kegiatan jual-beli. Sebenarnya tidak harus membeli juga ya adik-adik. Mungkin adik-adik bisa hanya sekedar melihat cindera mata yang ada di sekitar pantai, atau juga membeli mie seduh di warung sekitar pantai. Nah, wisata itu sendiri dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah wisata alam, ya seperti contoh tadi kita ke pantai, tujuan kita adalah untuk menikmati pemandangan alam. Nah, yang kedua ada wisata budaya. Nah, wisata ini tujuannya adalah untuk menikmati kekayaan budaya dengan aspek pendidikan. Jadi kita belajar bagaimana budaya suatu tempat. Kemudian yang ketiga adalah ekowisata ya. Nah, ekowisata ini merupakan wisata yang tujuannya pada lingkungan untuk kepentingan perlindungan sumber daya alam atau lingkungan dan industri dari keparawisataan setempat. Nah, ini contohnya ya adik-adik ya, ini adalah sebuah gambaran wisata alam, misalkan ke pantai, bisa ke gunung, itu menikmati keindahan pemandangan alam yang disuguhkan. Nah, sementara wisata budaya, kita belajar tentang aspek budaya dari suatu daerah ya. Nah, misalkan kebudayaan suku Mentawai, kebudayaan kampung lokal Flores, lompat batu dan tari perang, serta ada kebudayaan di kawasan Pampang berupa budaya suku dari Dayak Kenya. Ya, itu adalah contoh wisata budaya. Nah, ini adalah ekowisata. Contohnya berbeda ya dengan wisata alam. Di sini kita lihat kita tidak hanya sekedar melihat pemandangan, tapi kita juga bertanggung jawab untuk belajar dari lingkungan yang kita lihat itu sendiri. Nah, dari semua gambar dan penjelasan sebelumnya, kita bisa mendefinisikan bahwa ekowisata itu adalah sebuah perjalanan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi kita datang berwisata, tujuannya itu adalah untuk tidak mengganggu kawasan itu. Tujuannya untuk studi atau belajar dan mengapresiasi lingkungan yang ada di tempat tersebut ya. Sekalian juga menghormati aspek budayanya. Kita membantu untuk menunjang konservasi alam, dan semua kegiatan aktivitas pengunjung di sana setidaknya mengurangi dampak negatif. Misalkan kita tidak membuang sampah, justru di sana kita belajar bagaimana lingkungan atau tempat tersebut tetap terjadi, tetap terjaga gitu ya. Sekaligus juga kita mendukung kesejahteraan dari masyarakat sekitar. Nah, contohnya tadi kita ikut membantu membeli cenderamata ataupun hasil jualan dari lokasi
lokasi tersebut. Jadi ekowisata itu secara umumnya kita belajar bertanggung jawab untuk lingkungan, kemudian aspek ekonomi di sekitar kawasan tersebut, kemudian juga budayanya. Kemudian prinsip-prinsip ekowisata itu adalah yang pertama, membangun kesadaran untuk menghormati lingkungan, budaya, dan meningkatkan rasa hormat kita kepada masyarakat sekitar. Jadi harapannya ketika kita melakukan ekowisata, kita sadar, dan ketika sadar kita bisa menghormati bagaimana lingkungan dan budaya yang ada di sekitar kawasan. Kemudian kita memberikan manfaat ekonomi bagi kegiatan konservasi lingkungan ya. Jadi misalkan kita dengan adanya kedatangan kita ke sana, kita membantu kegiatan konservasi. Juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar ya. Contohnya tadi misalkan kita membantu membeli hasil dari jualan masyarakat setempat. Nah, kemudian memberikan pengalaman positif tentunya untuk kita, juga untuk tuan rumah dari daerah kawasan tersebut. Nah, kemudian kita juga membangun infrastruktur tanpa memberikan dampak negatif. Contohnya tadi ya, kita justru berkontribusi untuk bagaimana melestarikan kawasan tersebut, bukan dengan hanya sekedar datang, kemudian kadang ada yang ngomong sama dan sebagainya. Dan tentunya setelah kita tahu semua itu, kita memiliki kewajiban untuk menghormati dari hak budaya mereka, hukum adat, kehidupan spiritual dan sosial di masyarakat di sekitar kawasan ekowisata. Nah, kemudian adik-adik mungkin juga tidak asing ya, kawasan konservasi juga merupakan salah satu konsep dari ekowisata, di mana contohnya itu adalah Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Soka Marga Satwa, Taman Wisata, dan Taman Guru. Nah, ini nih tugas adik-adik. Jadi adik-adik tolong sebutkan contoh Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Soka Marga Satwa, Taman Wisata, dan Taman Guru di Indonesia. Nah, tugas ini nanti adik-adik kerjakan ya, dikumpulkan mungkin bisa minggu depan, ataupun bisa dikirim langsung di Google Classroom. Oke. Nah, jadi kesimpulan hari ini adalah kita tahu bahwa kegiatan ekowisata merupakan perjalanan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang berkelanjutan, baik itu dari aspek pendidikan, konservasi lingkungan itu sendiri, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sekitar kawasan ekowisata. Oke. Baiklah adik-adik, terima kasih untuk waktu dan perhatiannya hari ini. Semoga kita bertemu kembali di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.